Selamat hari Minggu anak-anak kami John Level, apa kabarnya? Selamat hari Paskah buat kita semuanya. Semoga kita semuanya sehat-sehat, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oke, kembali kita belajar dari tematik dari tema 4H, dari subtema 2, pelajaran 1 dan 2. Jadi hari ini kita akan mempelajari sekaligus 2 pelajaran. Karena teacher lihat temanya, topiknya sama. Oke ya. Di subtema 2 pembelajaran 1 kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh dalam cerita rakyat, dan yang kedua hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Jadi di pelajaran 1, pelajaran 2 juga topiknya sama, hanya berbeda ceritanya saja. Oke, kita akan mempelajari tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Pertama-tama yang ini dulu. Coba kita perhatikan cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita dari kejadian atau sesuatu kejadian di suatu tempat. Contohnya kisah asal muasal suatu tempat, atau sesuatu yang terjadi di daerah tertentu dan itu dijadikan menjadi budaya di sana. Oke, kita belajar tentang cerita rakyat. Cerita rakyat itu, pada cerita yang ada di buku kita akan menemui ada beberapa tokoh. Tokoh itu artinya pemeran. Kita sudah pernah belajar di pembelajaran sebelumnya jenis-jenis tokoh, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Nah, pada sebuah cerita rakyat kita akan menjumpai tokoh, karakteristik tokoh, dan juga pesan moral. Oke, apa itu cerita rakyat? Tadi sudah teacher jelaskan, cerita rakyat itu asal muasal suatu daerah terjadi atau sesuatu yang terjadi pada daerah tertentu di daerah tersebut. Oke, itu adalah cerita rakyat. Contohnya cerita rakyat ini banyak. Ada legenda apa namanya itu, Danau Toba kalau di Sumatera Utara. Kalau di Kepri. Di Kepri contohnya legenda Batu Ampar, batu yang terhampar. Nanti boleh kamu baca ceritanya. Itu semuanya contoh-contoh dari cerita rakyat. Cerita rakyat itu juga sering disebut dengan legenda, di mana tokoh-tokohnya itu tidak hanya manusia, tapi bisa juga binatang ataupun dewa. Seperti itu. Ini tentang bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pembelajaran kita itu adalah hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Apa itu gaya? Kita sudah pelajari kemarin di pembelajaran sebelumnya. Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Jadi, apabila kita memberi gaya kepada suatu benda, apa yang terjadi dengan benda itu? Ada 5 hal yang terjadi dengan benda itu ketika kita memberi gaya. Apa itu? Yang pertama adalah apabila kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka ini yang terjadi. Gaya bisa menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, kita mendorong meja. Meja itu diam. Ketika kita beri gaya, kita dorong, meja itu menjadi bergerak. Yang kedua, ketika kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka menyebabkan benda yang bergerak bisa menjadi diam. Contohnya apa? Kita lagi membawa sepeda, mengendarai sepeda, kita mengerem. Jadi benda yang bergerak tadi akan diam. Yang ketiga, apabila kita memberi gaya, maka menyebabkan benda itu berubah arah. Contohnya ini banyak. Pertama, menyundul bola pakai kepala ya, menyundul bola. Yang kedua, mengubah arah perahu oleh tiupan angin. Itu semuanya gaya. Oke. Dan yang berikutnya, apabila kita memberikan gaya, maka benda itu bisa bergerak lebih cepat. Contohnya apa? Supaya benda itu bergerak lebih cepat, bisa kita lempar. Kita melempar benda itu atau menendang bola itu. Menendang bola, dan banyak lagi jenis-jenis
kegiatan yang memberikan gaya untuk mempercepat gerak benda. Dan yang terakhir, apa itu? Apabila kita memberikan gaya, maka gaya itu bisa menyebabkan benda itu berubah bentuk. Benda itu berubah bentuk. Contohnya apa? Kita memotong kue. Kue tadi bulat, tapi karena kita kasih gaya, kita memotong kue itu, maka berubah bentuknya. Yang kedua, apalagi contohnya, kita memecahkan kelapa atau memecahkan semangka, bentuknya berbeda, pasti berbeda bentuknya. Jadi itu semua disebut dengan gaya. Ini sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Dan tugas kamu nanti di rumah, kamu boleh tulis kembali semua yang teacher jelaskan tadi, semua mulai dari awal. Dan tugas kamu nanti kerjakan textbook 4H halaman 40 dan halaman 48 sampai 49. Itu nanti tugas kamu untuk minggu ini tematik, untuk hari Senin tematik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.